Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita membaca buku Fiqh Muyassar, dan kita masih berada di Babul Imamah. Kita akan membaca Al-Mas'alatur Rabi'ah, pembahasan yang keempat. Maudi'ul imami minal ma'mumin, posisi imam dan makmum. As-sunnah, bagian dari sunnah, dan sunnah yang dimaksud di sini adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita screen mirroring dulu. Bagian dari sunnah adalah taqaddumul imami 'alal ma'mumin. Imam berada di depan makmum. Fayaqifuna khalfal imam. Idza kanu itsnaini fa aktsar. Makmum berdiri di belakang imam jika jumlah mereka 2 atau lebih. Karena Nabi SAW apabila beliau qomat sudah dikumandangkan, maka beliau langsung maju dan para sahabat berdiri di belakang beliau SAW. Dan disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud, anna Jabiran wa Jabbara, bahwa ada 2 sahabat. Yang pertama adalah Jabir bin Abdullah dan yang kedua adalah Jabbar. Waqafa, keduanya berdiri. Ahaduhuma an yaminihi wal akhar an yasarihi. Yang satu di sebelah kanan Nabi SAW dan yang satunya di sebelah kiri Nabi SAW. Fa akhadha bi aydihima hatta aqamahuma khalfahu. Lalu Nabi SAW memegang tangan keduanya, kemudian beliau tarik ke belakang, hatta aqamahuma khalfahu, sampai kedua orang itu ditaruh di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Jabir dan Jabbar masing-masing dipegang tangannya, kemudian dibawa ke belakang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenai teknisnya bagaimana, wallahu alam. Yang jelas, apakah Nabi SAW bergerak ke belakang ataukah tidak? Wallahu alam, di sini kita tidak tahu. Namun intinya gerakan seperti ini diperbolehkan karena ini adalah gerakan yang dibutuhkan dalam rangka untuk kemaslahatan sholat. Sehingga sekalipun itu dilakukan secara dalam jumlah yang banyak dan secara berturut-turut, namun karena ada kebutuhan, maka gerakan seperti ini diperbolehkan. Juga berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu, lamma shalla bihimun nabi sallallahu alaihi wasallam fil bait. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami mereka, yaitu Anas dan keluarganya Anas. Fil baiti, di rumahnya Anas, di rumahnya keluarga Anas. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Tsumma ya ummu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa naqumu khalfahu fayusalli bina." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami dan kami berdiri di belakang beliau dan beliau ngimami salat bersama kami. Dan itu atas undangan neneknya Anas, ya. Atas undangan neneknya Anas. Lalu Nabi SAW datang, kemudian dikasih makanan. Kemudian Nabi SAW meminta kepada mereka di posisi mana saya akan gunakan untuk sholat. Lalu ditunjuk satu tempat, kemudian mereka sholat berjamaah. Nabi SAW jadi imam. Kemudian Anas bersama seorang anak yatim menjadi makmum beliau. Lalu di belakangnya ada neneknya Anas dan ibunya Anas. Selanjutnya, wa yaqifur rajulul wahid. Untuk satu orang
dia berdiri an yaminil imam muhadhiyan lahu, berdiri di sebelah kanan imam sejajar dengan imam. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam adara Ibnu Abbas, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memutar Ibnu Abbas wa Jabiran, dan juga pernah memutar Jabir ila yaminihi, ke arah kanannya, ketika Ibnu Abbas dan Jabir itu berdiri di sebelah kiri. Ketika Ibnu Abbas dan Jabir berdiri di sebelah kiri. Sebenarnya ini kejadian yang berbeda. Ibnu Abbas kejadian tertentu dan Jabir kejadian yang lain. Ibnu Abbas melakukan seperti ini ketika beliau sholat lail. Saat itu Ibnu Abbas sedang bermalam di rumahnya bibinya, yaitu Maimunah. Maimunah yang merupakan saudari perempuan dari ibunya Ibnu Abbas, Ummul Fadl. Dan Maimunah adalah istri Nabi SAW. Lalu saat Nabi SAW sholat lail, Ibnu Abbas ikut bangun dan beliau berdiri di sebelah kiri. Di sebelah kiri Rasulullah SAW. Ikut bangun berdiri di sebelah kiri. Kemudian oleh Nabi SAW diputar ke sebelah kanan. Dan kalau kita menjumpai seperti itu, Anda sedang sholat wajib atau sholat sunnah, lalu ada orang yang bergabung, kemudian orang itu berdiri di sebelah kiri Anda, maka pilihannya ada dua. Pertama, orang itu disuruh pindah ke sebelah kanan, atau yang kedua, Anda pindah ke sebelah kirinya. Kalau misalnya dia tidak memungkinkan dipindah ke sebelah kanan, biasanya kan kayak gini ya, ada kondisi ini tembok, kemudian ini mihrab. Imam sudah selesai sholat, jamaah shaf pertama penuh, jamaah shaf kedua sampai di sini. Ini orang yang masbuk. Lalu orang yang masbuk ini nambai, dia berdiri. Datang orang, karena di sebelah sini ada orang yang duduk, ini duduk dan seterusnya. Maka ini dalam kondisi normal ya. Kalau dalam kondisi pandemi kan berjarak. Maka dia langsung berdiri di sebelah kiri. Karena dia ingin jadi imamnya yang A. Dia ingin jadi imamnya A. Maka di posisi ini si A harus pindah ke sebelah kirinya. Karena ini nggak mungkin dipindah ke sebelah kanan. Atau seharusnya B ketika datang dia langsung minta izin ke sini. Ya, mas geser sebentar. Ya. Ternyata kok ini preman yang menakutkan, kalau dia nggak berani misalnya ya. Maka dia minta A untuk geser ke sebelah kiri. Agar dia bisa sholat di sebelah kirinya, di sebelah kanannya A. Kita lanjutkan. Selanjutnya, wa yasihhu wuquful imami wasatal ma'mumin li'anna ibn Mas'udin shalla baina Alqamah wal Aswad. Dan sah imam itu berdiri di tengah makmum. Karena Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah sholat ngimami dan beliau berada di tengah antara Alqamah dengan Al-Aswad. Waqala, dan Ibnu Mas'ud mengatakan, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala. Seperti ini yang pernah aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Nomor 5, footnote nomor 5, riwayat Abu Dawud dan statusnya sahih dan disahihkan oleh Syalbani dalam Irwaul Ghalil. Sehingga untuk sholat jamaah imam berada di tengah hukumnya diperbolehkan, dalam arti itu bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di sini imam ya
Lalu di sini orang kedua makmum, ini orang ketiga makmum. Ini yang terjadi antara Nabi SAW dengan Jabir dan Jabbar. Bisa juga ini imam, kemudian di sebelah kanan dan kirinya makmum. Ini sebagaimana praktek yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan kata Ibnu Mas'ud itu bagian dari sunnah. Namun di sini dikasih catatan, lakin yakunu dzalika muqayyadan bihalid darurah. Namun ini hanya terjadi jika dalam kondisi darurat. Karena yang afdal adalah makmum berdiri di belakang imam. Makmum berdiri di belakang imam. Tayyib. Sehingga kata penulis, posisi sejajar seperti ini dilakukan ketika darurat. Dalam arti tidak memungkinkan untuk maju, imamnya di depan sementara makmum di belakang. Misalnya tempatnya sempit, sementara agak lebar tapi sempit, maka mereka bisa berdiri sejajar. Wa takunun nisa'u khalfa sufufir rijal. Sementara para wanita, mereka berdiri di belakang shaf para lelaki. Berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu, "Safaftu ana wal yatimu wara'ahu wal ajuzu mi wara'ina." Kami membangun shaf, membentuk shaf, aku dan anak yatim di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ajuzu, dan ada nenek yang sudah tua, mi wara'ina, berada di belakang kami. Dan di sini Anas menyebut al-yatim menunjukkan kalau dia belum baligh, anak ini belum baligh. Sehingga ketika itu imam, kemudian di sini ada Anas, lalu ada sebelahnya Anas ada anak yatim, di belakangnya ada neneknya Anas. Tayyib. Sehingga wanita sekalipun di depannya ada anak-anak, tapi anak-anak berada ditaruh depannya, anak-anak laki-laki ditaruh di depannya. Walhamdulillahirabbil alamin. Sementara untuk posisi imam wanita, ketika wanita ngimami sesama wanita, maka dia berada di tengah dan tidak berada di depan. Posisi wanita, ngimami wanita, berada di tengah dan tidak berada di depan. Coba transition dulu. Posisi wanita ketika ngimami wanita, dia berada di tengah dan tidak berada di depan. Baik. Ada keterangan yang disampaikan dalam Islam Web ya. Kita akan bacakan dan beberapa riwayat yang ada di sana. Yajuzu lil mar'ati an ta'umman nisa wa tusalli bihinna al-fariidha wat tarawih. Diperbolehkan bagi wanita untuk ngimami sesama wanita dan salat jamaah, baik salat wajib maupun salat tarawih. Wala tataqaddam, tapi mereka imamnya tidak berada di depan, alas sufuf, di depan shaf sebagaimana lelaki. Bal tatawassat, namun imamnya berada di tengah. Tatawassatu shaffa, berada di tengah shaf yang pertama. Imamnya berada di tengah shaf yang pertama. Wa idza kanatil ma'mumatu wahidah, apabila makmumnya cuma satu, maka makmum berada di sebelah kanan
wanita yang mengimami. 5 ruya anna Aisyata wa Umma Salamah radhiyallahu anhuma ammata nisaan faqamata wasatahunna. Berdasarkan riwayat bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, mereka ketika menjadi imam itu berdiri di tengah makmum. Kata Nawawi rahimahullah, beliau menjelaskan tentang hadis ini. Hadis imam yang dilakukan oleh Aisyah dan Ummu Salamah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam musnadnya, Al-Baihaqi dalam sunannya dengan sanad yang hasan. Sebagaimana keterangan An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Dan ini adalah pendapat yang rajih, pendapat yang kuat di antara pendapat para ulama terkait posisi imam wanita bagi wanita yang lain. Sehingga tidak maju tapi di tengah. Sehingga ini para wanita ketika jadi imam sejajar, ya. Imam di sini ini perempuan semua, sejajar. Sejumlah berapapun makmumnya. Kalau makmumnya banyak, maka dia berada di shaf pertama. Ini shaf yang kedua. Seperti di pesantren atau misalnya di tempat yang khusus bagi wanita, maka imam berada di depan shaf pertama, di tengah shaf pertama, dan dia berada di tengah. Walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita lanjutkan. Al-mas'alatul khamisah, ma yatahammaluhul imam 'anil ma'mum. Pembahasan yang kelima, apa yang bisa ditanggung oleh imam dari makmumnya. Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, Al-imamu dhaminun. Al-imamu dhaminun. Imam itu penjamin. Apa yang dimaksud bahasanya imam itu penjamin? Yatahammalul imam, berarti posisi imam adalah dia bisa menanggung apa yang ditanggung oleh imam. Yatahammalul imamu 'anil ma'mumi al-qira'ata fis salatil jahriyah. Bahwa makmum bisa menanggung imam, bahwa imam bisa menanggung makmum sehingga makmum tidak perlu membaca untuk sholat jahriyah. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', wa idza qara'a fa ansitu. Apabila imam sedang membaca dan kamu mendengarkan bacaannya, fa ansitu, maka diamlah kamu. Sehingga di posisi ini makmum cukup mendengarkan bacaan yang dibaca oleh imam. Coba kita lihat footnote nomor 1. Rawahul khamsah illa Tirmidzi. Diriwayatkan oleh imam yang 5. Imam yang 5 dalam perawi hadis itu berarti ashabus sunan ditambah dengan Imam Ahmad. Ahmad dan 4 ashabus sunan. Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Majah ditambah dengan Musnad Imam Ahmad. Di sini diriwayatkan oleh imam yang 5 kecuali Tirmidzi. Berarti yang enggak masuk di situ adalah Sunan Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi enggak masuk, Ibnu Majah dan Musnad Imam Ahmad. Dan kata Syalbani hasan sahih, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan beliau di Sahih Sunan An-Nasa'i. Sehingga hadis ini sahih, dan inilah yang kami pegangi walhamdulillah, bahwa apabila imam sedang membaca, maka makmum cukup diam, tidak perlu ikut membaca bacaan apapun. Sehingga kalau imam membaca Fatihah, kita diam. Imam membaca surat, kita juga diam dan tidak membaca Al-Fatihah. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu imamun faqira'atuhu lahu qira'atun. Siapa yang memiliki imam, maka bacaan imam adalah bacaan lahu baginya, yaitu bagi makmum.
Sehingga ketika imam sudah membaca, sekali lagi, maka makmum cukup diam. Karena bacaan imam sekaligus statusnya menjadi bacaan makmum. Nah, amma fis sirriyah. Adapun untuk sholat sir, maka imam la yatahammalu qira'atal Fatihah anil makmum. Imam tidak menanggung bacaan Al-Fatihah dari makmum. Artinya makmum membaca sendiri-sendiri surat Al-Fatihah. Makmum membaca surat Al-Fatihah sendiri-sendiri. Sehingga begini jemaah. Ada yang disebut dengan at-tahammul. At-tahammul. Tahammul itu artinya menanggung beban. Menanggung beban. Ketika seseorang diberi beban, diberi tahammul, maka dia menanggung beban sehingga menyebabkan tugas orang lain jadi gugur. Itu yang dimaksud dengan tahammul. Nah, tahammul ini berlaku dalam sholat jamaah. Berlaku dalam sholat jamaah. Kita ganti warna ya. Dalam sholat jamaah berlaku tahammul. Siapa yang mendapatkan beban tahammul ini dibebankan kepada imam. Dan siapa yang diringankan bebannya, yang diringankan adalah beban yang ditanggung adalah beban makmum. Beban makmum. Ya. Beban makmum ditanggung oleh imam. Kemudian yang jadi pertanyaan, beban apa yang ditanggung oleh imam terhadap makmumnya? Lalu beban apa yang ditanggung di situ? Beban yang ditanggung di situ adalah pertama, ada banyak sebenarnya. Yang pertama adalah bacaan Fatihah. Untuk sholat jahriyah, bacaan Fatihah untuk sholat jahriyah. Ini ditanggung oleh imam. Sehingga kalau imam sudah membaca, maka makmum tidak perlu baca. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man kana lahu imam," siapa yang punya imam, fa qira'atuhu lahu qira'ah, maka bacaannya imam adalah bacaannya makmum. Coba kita lihat footnote nomor 2 ya. Footnote nomor 2. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan dinilai hasan oleh Syalbani dalam Al-Irwa. Sehingga statusnya hadis yang bisa diterima. Tayyib. Kita lanjutkan. Sehingga ketika orang itu sudah memiliki imam, lalu imamnya membaca dengan keras, maka makmum tidak perlu membaca. Dari sinilah kita bisa memahami keterangan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ketika imam salah Fatihah. Imam salah membaca Al-Fatihah. Imam salah membaca Al-Fatihah, ada dua keadaan. Makmum, posisi makmum tidak lebih baik dibandingkan posisi imam. Kita bertanya tentang posisi makmum gimana? Makmum juga salah misalnya. Makmumnya juga salah. Makmumnya tidak lebih baik dibandingkan imam. Maka makmum yang seperti ini ditanggung imam. Seperti berkali-kali sudah kita sampaikan ya. Ketika imam sholat dan bacaan Fatihahnya Masya Allah belepotan. Lalu ada makmum ya. Makmum ikut berjamaah. Dan makmum ini tidak lebih baik dibandingkan imam. Bacaan makmum ini tidak lebih baik dibandingkan imam. Juga lebih belepotan. Maka karena imamnya lebih bagus dibandingkan makmum, meskipun sama-sama belepotan, ya, maka posisi makmum seperti ini ditanggung oleh
imam. Yang kedua adalah makmum yang Fatihahnya lebih bagus dari imam, yang dia lebih baik dari imam. Maka ini tidak ditanggung. Kenapa tidak ditanggung? Kamu bisa lebih bagus dan imammu tidak lebih bagus dibandingkan kamu. Berarti ketika Fatihahnya imam itu keliru, maka itu berlaku bagi kamu sehingga kamu juga dinilai keliru. Nah, di posisi inilah makmum yang lebih bagus dari imam, sholatnya jadi batal. Ini dipahami oleh para ulama dari teori tahammul ketika orang melaksanakan sholat jamaah. Menanggung beban ketika orang melakukan sholat jamaah. Imam yang seperti ini tidak bisa menanggung beban untuk makmum yang bacaan Fatihahnya lebih bagus. Sehingga di posisi ini ketika sholat jahriyah dan imamnya Fatihahnya salah, maka makmum yang bisa membaca Fatihah dengan benar, dia sholatnya batal karena tidak ditanggung oleh imam. Wallahu a'lam. Kemudian apalagi yang ditanggung? Yang ditanggung yang lainnya adalah kekurangan bacaan Fatihah. Maksudnya gimana? Kadang makmum belum selesai baca Fatihah, imamnya sudah ruku. Baik di posisi ketika dia masbuk atau di posisi karena imamnya baca Fatihahnya cepat. Seperti di beberapa masjid ya. Pas rakaat 1 dan rakaat 2 dia bisa baca Fatihah dengan aneka lagu ya. Bisa milih Misari Rosyid, bisa milih Sesudes atau yang lainnya. Begitu rakaat yang ketiga atau keempat kok lagunya beda ya. Sehingga imam ketika berdiri di rakaat ketiga dan keempat selesai baca Fatihah, makmumnya belum ada yang selesai baca Fatihah. Imam sudah ruku, makmum belum selesai ruku. Apa yang harus dilakukan oleh makmum di posisi ini? Yang harus dilakukan oleh makmum di posisi ini, tidak mungkin dia menyelesaikan ruku, tapi dia langsung ikut. Tidak mungkin dia menyelesaikan Fatihah, tapi dia langsung ikut ruku bersama imam. Sehingga kekurangan bacaan Fatihah itu sudah ditanggung imam. Walhamdulillah. Tayyib. Kenapa? Karena dia posisinya sebagai makmum, maka kekurangan bacaan Al-Fatihah tidak perlu dilengkapi karena sudah ditanggung oleh imam. Kemudian termasuk di antara yang lain adalah kekurangan bacaan dalam rukun. Misalnya Anda membaca tasyahud yang belum lengkap lalu imamnya sudah bangkit ke rakaat yang ketiga, atau Anda membaca sholawat di rakaat yang di tasyahud akhir, kemudian imamnya sudah salam sebelum Anda menyelesaikan sholawat, maka Anda ikut salam karena nggak mungkin Anda selesaikan agar menjaga sholat jamaah. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan kita masih punya satu pertemuan lagi tentang masalah imamah insyaallah sebelum kita membahas buku yang baru yaitu Pasar Muslim. Insyaallah akan kita bahas tentang hukum musabaqatul imam, mendahului imam, dan beberapa hukum yang terpisah terkait masalah imam dan sholat jamaah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Amin Nurbaits Hafizahullah saat ini tengah membangun gedung Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Premier School, unit Kerajaan. Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 646 meter persegi dan perkiraan biaya untuk tahap pertama 2 lantai mencapai 2,6 miliar. Salurkan donasi Anda untuk pembangunan Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Premier School melalui rekening atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia, Bank Syariah Indonesia dengan kode bank
nomor rekening 7441049999. Untuk info donasi hubungi 082 12345 7441. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Walhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Izin bertanya, bagaimana posisi kita sebagai makmum menggantikan imam yang batal ketika posisi sedang sujud? Ketika posisi sedang sujud. Ya, kita menggantikan imam yang batal ketika sedang sujud. Sementara jarak posisi imam dengan makmum langkahnya agak jauh. Ya, itu saja Ustaz, terima kasih. Dari mana bisa tahu kalau imamnya batal, Pak? Padahal makmum sedang sujud. Imamnya bilang saya sudah batal gitu. Oh, baik. Terima kasih Pak. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullah khairan. Nah. Baik. Imam batal. Imam batal. Kita punya dua sunnah untuk kasus imam batal. Yang pertama, kejadian Umar. Yang kedua, kejadian Muawiyah. Dan dua-duanya di zaman sahabat. Imam batal di kejadian Umar, saat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu ditusuk oleh orang Majusi, ya, yang dia diagungkan oleh orang Syiah, dianggap sebagai pahlawan bagi kaum muslimin karena berhasil membunuh Umar. Dan kuburannya Masya Allah ya, diagungkan oleh orang Syiah, Baba Syuja, Abu Lu'lu'ah, sang pemberani Abu Lu'lu'ah, padahal dia pembunuhnya Umar, membunuh Umar dari belakang. Saat Umar radhiyallahu anhu, beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah, kemudian beliau terjatuh, beliau menarik Abdurrahman bin Auf. Jadi di kasus ini Umar menarik seorang makmum. Dan yang ditarik adalah Abdurrahman bin Auf yang berada di belakang Umar. Kemudian Abdurrahman yang jadi imam. Maka di sini yang ditarik jadi imam. Baik. Sehingga siapa yang ditunjuk, dia jadi imam. Sudah? Di posisi apapun makmum itu ditunjuk. Baik di posisi ruku, di posisi sujud, di posisi duduk. Ketika imam menunjuk makmum, maka yang ditunjuk menggantikan imam. Baik. Karena itu, jika imam ingin ada yang menggantikan posisinya, ketika dia batal, jangan dia cuma ngomong, saya batal terus pergi, jangan. Begitu dia ngomong, saya batal, langsung dia nunjuk yang berada di belakangnya, dia boleh milih siapapun, tolong gantikan. Maka yang ditunjuk ini langsung menggantikan. Nah yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau dia di posisi sujud? Tidak apa-apa, tetap sujud. Selesaikan sujudnya, kemudian dia jadi imam di posisi setara dengan shaf pertama. Sehingga misalnya begini ya, ini imam di posisi sujud, ini makmum, ada banyak makmum di kanan dan kirinya. Ya, ada banyak makmum kanan kirinya. Nah saat imamnya ini batal, ketika yang bersangkutan batal, maka dia tunjuk ini misalnya. Dia tunjuk A, gantikan. Lalu imam ini pergi. Maka selanjutnya A ini jadi imam. A jadi imam. Kemudian dia selesaikan sujud. Lalu dia bertakbir dengan keras. Allahu Akbar. Duduk. Allahu Akbar, sujud lagi. Allahu Akbar, kalau bangkit ke rakaat berikutnya dia bangkit. Nah setelah dia bangkit ke rakaat berikutnya, lalu dia maju ke posisi imam.
shaf yang kosong ini digantikan belakangnya, dan begitu seterusnya. Sehingga tidak ada yang aneh. Kalau saya di posisi sujud gimana? Imamnya batal. Ya, Anda kalau ditunjuk oleh imam, maka keraskan saja bacaannya. Dan boleh untuk sementara waktu, dalam kondisi darurat seperti yang tadi kita sampaikan, imam sejajar dengan makmum. Sunnah yang kedua adalah sunnah Muawiyah. Saat Muawiyah menjadi imam, beliau ditusuk oleh salah satu orang Khawarij. Sampai akhirnya beliau terjatuh dan beliau tidak menunjuk, di sini tidak menunjuk pengganti. Beliau tidak menunjuk pengganti. Sehingga ketika beliau tidak menunjuk pengganti, para sahabat sholat sendiri-sendiri. Makmum menyelesaikan sholat sendiri-sendiri. Karena tidak ada yang ditunjuk. Sehingga semua yang berada di belakang imam, ini imam misalnya, ini ada makmum, kanan kiri shaf. Saat imam ini batal, lalu dia pergi, siapa yang lebih berhak ini? Padahal tidak ada yang ditunjuk. Ini anaknya ustadz, yang ini anaknya kiai, yang ini anaknya dai, yang ini anaknya atau ini habib keturunan Nabi. Coba, siapa yang lebih berhak? Aku Gus kabeh, ini Gus, yang satu habib, misalnya ya. Lalu siapa yang lebih berhak? Karena tidak ada, maka semuanya sholat sendiri-sendiri, diselesaikan sendiri-sendiri. Makanya imam ketika batal itu jangan langsung, saya batal, pergi, jangan. Kalau dia ingin ada yang nunjuk, dia ingin ada yang gantikan, maka dia tunjuk salah satu, terserah dia mau pilih siapa. Yang jelas berhak untuk menggantikan. Dia bisa tunjuk misalnya si A, maka selanjutnya A yang jadi imam. Ya, jika A tidak memungkinkan untuk maju, maka A tetap berada di posisi makmum shaf pertama dan dia keraskan bacaan takbir. Baik. Karena itu kalau dalam kasus Bapak tadi, jika imam mengatakan saya batal di posisi sujud dan tidak ada yang ditunjuk oleh imam untuk menggantikannya, maka semuanya sholat sendiri-sendiri, diselesaikan sendiri-sendiri. Wallahu a'lam. Baik. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, tapi di luar tema ini Ustaz. Saya kan kerja di bengkel mobil gitu. Jadi kan kalau perbaikan mobil kan kadang-kadang harus masuk ke cabin lah di ruang setir gitu kan. Kalau kita nyalain mesin kan kebanyakan umumnya itu kan udah langsung buat audio itu musik atau ya lagu-lagu gitulah Ustaz. Nah itu sering saya pindahin ke channel Roja gitu Ustaz. Cuman saya nggak bilang ke pemilik gitu. Itu boleh nggak sih Ustaz gitu? Apa pengen dimatiin saja gitu? Itu radio Pak ya? Ya kadang radio, kadang tape. Cuman kalau dia itu posisi emang audionya nggak nyala ya saya nggak otak-atik gitu loh Ustaz. Baik. Ya saya ulang khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada kaidah yang mengatakan al-idhnu syar'i kal-idhnil urfi. Al-idhnu syar'i kal-idhni al-urfi. Al-idhnu asy-syar'i kal-idhni al-urfi. Apa yang sudah diizinkan secara syariat, maka itu sudah diizinkan berdasarkan budaya. Artinya apa? Kalau masyarakat mengakui izin urfi itu teranggap, nggak apa-apa mas, itu udah biasa di tempat kita. Lalu tidak ada kebiasaan seperti itu, tapi syariat mengizinkan, maka itu harus dijadikan sebagai kebiasaan.
Kita kan biasa kayak gitu ya. Misalnya melakukan sesuatu tanpa izin dari pemilik. Namun masyarakat memahami nggak apa-apa kok, kayak gitu udah biasa. Nggak apa-apa kayak gitu kayak sudah biasa. Kalimat nggak apa-apa kayak gitu sudah biasa menunjukkan bahwasanya orang akan ridho, sekalipun pemiliknya akan ridho, sekalipun dia tidak menjumpai kejadian itu. Tapi bagi masyarakat itu udah biasa. Misalnya, ada orang yang parkir keliru. Lalu kita geser motornya. Nah, geser motor karena ini motornya dalam kondisi dikunci. Dan kadang kan pakai standar 1 itu ya. Standar 1 diputer-puter. Diputer-puter. Bagi sebagian orang yang sayang dengan standarnya, wah ini standarnya bisa makin rusak. Karena nanti makin ya, standarnya jadi makin bengkok kan gitu ya. Jadi makin miring motornya. Tapi gimana lagi? Karena nggak ada kuncinya. Bagi masyarakat nggak apa-apa, itu udah jadi biasa. Berarti menunjukkan bahwasanya sesuatu yang urfi itu diakui oleh masyarakat sebagai izin. Maka kalau kita sudah mendapatkan izin syar'i, yaitu dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, statusnya sebagaimana izin urfi. Artinya masyarakat harus mengakui. Sehingga dia nggak boleh menyalahkan. Karena itu wallahu ta'ala alam, di posisi ini, jika Bapak langsung ngubah channel radio biar yang terdengar bukan suara musik, tapi yang terdengar adalah suara kajian atau murotal atau yang lainnya, Anda langsung ganti ke channel Roja atau ke channel yang lain tanpa minta izin dari pemilik, hukumnya boleh. Berdasarkan izin syar'i. Wallahu a'lam. Halo. Silahkan. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz, ini saya Sister Titin dari Los Angeles. Pertanyaannya untuk yang kajian kemarin yang imam yang boleh ditinggalkan. Kasusnya imamnya itu ketika ada orang minta nasihat untuk pembagian warisan secara Quran, beliau itu menyarankannya, ya kalau pada setuju semua pakai, kalau enggak ikuti masyarakat saja. Tetapi keluarganya, nggak mau, kita ingin pakai Quran. Kasus kedua, kejadian lagi, masih dengan family juga. Beliau tidak menyarankan apa-apa atau memanggil saksi atau ibu tirinya atau familinya gitu dari ahli waris, semuanya nggak ada, dan akhirnya warisannya itu dibagi lagi-lagi tidak secara memakai Al-Quran gitu Pak Ustadz, secara hukum Quran. Itu bagaimana ya Pak Ustadz kalau seperti itu? Karena beliau memang di depan keluarganya waktu itu menasehatinya, udah kalau nggak pada setuju pakai hukum masyarakat aja daripada nanti pada ribut. Tapi keluarganya menolak, enggak, kita mau tetap pakai cara Quran apapun itu gitu. Itu kalau imam seperti itu bagaimana Pak Ustadz? Apakah beliau mengajak masyarakat untuk seperti itu? Dalam arti kadang disampaikan dalam ceramah, dalam forum kajian. Kalau itu kami tidak tahu, tapi kenyataannya waktu ada satu keluarga yang memanggil dia dan ada saksinya, karena memanggil 3 ustadz, 3 imam, 2 imam yang dari beda kota, tapi 2 imam sama-sama imam masjid, dua-duanya setuju, nggak usah pakai Quran, pakai masyarakat saja, karena nanti terjadi keributan. Dan satu imamnya itu, enggak, kalau kalian mau memakai hukum tidak memakai Quran, saya berlepas diri dan saya pulang. Itu imam yang satunya. Jadi kalau mengajak orang lain kita nggak tahu, tetapi yang kejadian nyatanya itu dihadapinya begitu. Nah, wallahu ta'ala alam. Itu saja Pak Ustadz. Ya. Wallahu alam, yang kami pahami, apabila ada orang yang punya pemahaman menyimpang, baik dalam kasus A, B, C, dan yang lainnya, lalu dia dakwahkan ke orang lain, itulah yang kemarin dinyatakan oleh penulis, imam fasik seperti ini, orang seperti ini, statusnya sebagai orang fasik, maka dia ketika jadi imam, kita tinggalkan. Sehingga kita beralih ke masjid yang lain, karena dia terang-terangan melakukan kefasikan dan mengajak orang untuk berbuat fasik. Dan meninggalkan hukum Allah dalam pembagian warisan, itu masuk dalam kategori kefasikan.
Saya sebutkan ayat yang berbicara tentang itu. Di surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah warisan. Di ayat yang kita mulai dari ayat yang ke-11 ya. Di ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang pembagian warisan untuk keluarga dekat, anak, kemudian untuk orang tua dan seterusnya. Di ayat 12 Allah bercerita tentang pembagian warisan suami istri. Kemudian untuk saudara seibu ketika orang tidak memiliki anak dan tidak memiliki orang tua sebagai kalalah. Kemudian di bagian akhir, yaitu di ayat yang ke-13, Allah Ta'ala menjelaskan. Tilka hududullah. Itulah batasan-batasan yang Allah berikan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya terhadap aturan itu, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga dengan sifat-sifat surga yang Allah sebutkan. Sebaliknya, wa may ya'sillaha, dan siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan dia melanggar batasannya. Dia melanggar batasan yang telah Allah tetapkan. Yudkhilhu naran khalidan fiha. Maka dia masuk neraka. Sehingga nggak main-main ketika orang secara sengaja memutuskan, apalagi dia di posisi yang diminta untuk memutuskan ya. Secara sengaja memutuskan pembagian waris tidak sesuai dengan Al-Quran. Itu diancam oleh Allah Ta'ala. Dia termasuk orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, serta melanggar batasan Allah Ta'ala. Dan dia diancam masuk neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Walahu adzabun muhin, dan dia mendapatkan azab yang menghinakan. Mohon bedakan dua hal ini ya. Yang pertama, memutuskan pembagian waris di luar dari hukum Allah. Itulah yang mendapatkan ancaman sebagaimana yang disebutkan di surat An-Nisa ayat 14. Dan setiap pelanggaran yang mendapatkan ancaman khusus menunjukkan kalau itu adalah pelanggaran dosa besar. Yang kedua, menetapkan warisan berdasarkan hukum Allah, namun setelah itu direlakan sebagian haknya. Kalau seperti ini boleh. Misalnya, dilakukan pembagian waris, laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Sudah? Kemudian pihak laki-laki merelakan. Sudahlah, jatah saya serahkan untuk saudara saya. Sehingga kita bagi rata. Tapi dia merelakan setelah itu. Dan pembagian waris dilakukan berdasarkan hukum Allah. Namun setelah itu dia relakan. Hukumnya diperbolehkan. Karena diperbolehkan bagi orang untuk memberikan jatah hartanya kepada orang lain, sebagaimana dia boleh memberikan harta jatah warisannya kepada saudaranya atau kepada orang tuanya, kepada ibunya dan seterusnya. Maka kalau ada kasus ya, misalnya si A meninggal dan dia punya bapak, tapi dia juga punya anak. Misalnya A meninggal, ini ada ortu ya. Kemudian juga ada anaknya banyak, misalnya anaknya 10. A meninggal. Kadang ortu ini berarti sebagai kakek ya. Sebagai kakek. Kakek itu nggak tega untuk ngambil jatah warisan mengingat anaknya banyak. Boleh nggak kakek nggak tega mengambil warisan, lalu dia nggak ngambil? Padahal mereka punya jatah masing-masing 1/6. Ya. 1/6 untuk bapak, 1/6 untuk ibu. Masing-masing dapat jatah 1/6. Jawabannya diperbolehkan di posisi ini. Kenapa? Karena ya, ini tidak merusak hukum Allah. Namun yang terjadi adalah dia merelakan haknya untuk diberikan kepada yang lain. Maka orang yang memberikan fatwa atau hakim yang memutuskan sebuah hukum, ini di posisi sebagai orang yang menentukan kebijakan. Sehingga kalau
disepakati berdasarkan fatwa atau keputusan hakim. Kita sepakati penyelesaiannya bukan berdasarkan hukum Allah, ini perbuatan kefasikan. Ya. Karena tadi kita bedakan ya, dalam menyelesaikan waris ada dua hal ya, sepakat tidak mengikuti hukum Allah, tidak ikut hukum Allah. Ini dosa besar dan mendapatkan ancaman. Dosa besar. Yang kedua, merelakan sebagian hak warisan. Kalau ini diperbolehkan. Sehingga yang tidak mau, misalnya, saya enggak ngambil warisan, tak kasihkan ke cucu saya. Sah-sah saja. Beliau ketika perhitungan tetap diberi jatah, jatahnya sekian. Dalam perhitungan. Lalu sekian ini berarti totalnya kan sepertiga ya. Sepertiga dihibahkan dari ortu mayit, yaitu kakek, kepada anak-anaknya mayit. Nah, sepertiga ini kemudian dibagi merata. Tidak berdasarkan aturan warisan. Kenapa? Karena ini bukan warisan, orangnya masih hidup. Yang punya masih hidup. Ini kan jatah ortu. Karena ortu menghibahkan untuk cucu-cucunya, maka statusnya sebagaimana hibah, dan itu tidak dibagi berdasarkan aturan warisan. Wallahu a'lam. Nah, posisi hakim, kemudian orang yang memberikan fatwa itu di sini. Karena dia mengarahkan hukum apa yang harus ditetapkan. Maka dia tidak boleh kemudian daripada nanti ribut, sudahlah terserah kalian. Pakai hukum adat. Tidak boleh kayak gitu. Dia harus punya komitmen. Harus punya komitmen mengajak orang untuk kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillah. Semoga Allah memberkahi Ustadz dan tim ANB Channel. Amin walaka bimitslin. Ustadz, Ana sering lihat di Masjidil Haram, posisi imam berada di belakang sedangkan ada sebagian makmum berada di mataf. Mohon dijelaskan dalilnya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Nah, posisi imam berada di belakang dan makmum berada di mataf. Ini saya buat replika Ka'bah gitu ya. Misalnya seperti ini ya. Mataf adalah di sekitar sini. Ini mataf, tempat tawaf. Sudah? Jika imam sholat di sini, ini posisi imam, maka tidak boleh ada yang sholat di depan imam. Biasanya akan disterilkan dalam juring tertentu. Ini steril. Nah, di sini ada banyak makmum. Di sini banyak makmum. Di area juring imam ini steril. Tidak boleh ada orang yang sholat di situ. Kalau dia sholat di area juring ini, maka sholatnya batal. Kenapa? Karena dia sholat di depan imam. Sehingga yang boleh dipakai untuk sholat adalah yang berada di sebelah kanan dan kirinya. Nah, yang sholat di sini gimana? Kan dia lebih dekat dengan Ka'bah. Nggak apa-apa, karena dia tidak berada di depan juring imam. Pokoknya yang berada di depan juring imam di sini tidak boleh dipakai untuk sholat. Dan yang kami tahu seperti ini. Dalam praktiknya seperti ini. Sehingga makmum sholat di belakang imam dan yang di luar juring imam. Dan itu tidak termasuk sholat di depan imam. Wallahu a'lam. Baik. Cukup? Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Medan. Nah, silahkan Bapak. Mau bertanya gini, saya kan ada niat mau buka usaha dekorasi. Nah, usaha dekorasi ini saya targetkannya biasanya ke acara seperti lamaran, seperti sunatan, dan tasyakuran. Nah, jadi pertanyaan saya, gimana hukumnya
usaha dekorasi yang dia ditujukan untuk lamaran, yang nanti di situ kan pasti ada sesi foto untuk pasangan yang baru lamaran itu kan. Nah, kalau kita menyediakan dekorasi itu gimana hukumnya? Itu aja. Masya Allah. Nah, baik. Di posisi pemberian jasa yang itu terkadang disalahgunakan, maka penyedia jasa harus siap untuk milih klien. Sehingga kalau Bapak bersedia untuk kemudian membuat penegasan ya, kita akan berikan dekorasi, namun dekorasi ini nanti tidak boleh dipakai untuk maksiat misalnya. Atau Anda buat penegasan, misalnya hanya dipilih klien tertentu saja. Insya Allah di posisi ini penghasilan Bapak diperbolehkan. Tapi kalau tidak bisa milih klien sehingga banyak potensi disalahgunakan, ya bisa jadi kita ikut berdosa. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan maksiat. Dan setiap pendapatan dari hasil dosa, maka status pendapatan itu adalah pendapatan bermasalah. Sehingga kami sarankan, Bapak kalau mau seperti itu harus bisa pilih klien. Siap untuk pilih orang yang menggunakan jasa. Jangan sampai yang menggunakan jasa itu menyalahgunakan jasa Anda. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.